Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitaliwatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyadha a'malana wa bayyadha wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim an anzala ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhi ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Segenap pengurus PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang kami hormati dan banggakan, tentunya yang kami hormati dan banggakan Dr. Yazian Al-Hakimi MSI yang alhamdulillah hari ini telah berada di tengah-tengah kita, dan mohon maaf ada keterlambatan dalam proses pembukaan. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan ahlan wa sahlan kepada seluruh partisipan yang alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama untuk hadir dalam majelis virtual subuh yang tentunya mulai pagi ini kita mulai mengkaji dengan materi-materi yang insya Allah akan sangat banyak manfaat bagi kita semua. Setelahnya kemarin kita telah menyelesaikan dari tafsir juz 30 dan alhamdulillah kesempatan pagi ini kita akan sama-sama menggali, mengkaji terkait dengan materi yang sangat sungguh luar biasa, bagaimana mengatasi stres dengan Al-Quran. Ya. Maka tentunya sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan serta kesehatan kepada kita, sehingga dengan kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita napas, masih memberikan kita usia, sehingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita bisa bermuajahah secara virtual dalam majelis subuh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pada tabiin tabiatnya, sampai kepada kita umatnya yang mutabaah terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama kali tentu kami haturkan sekali lagi jazakumullah khairan ahlan wa sahlan bi hudurikum pada kajian virtual ini. Tentunya dalam adab majelis ini tentunya kita perhatikan terkait dengan adab-adabnya. Mohon kiranya jika memungkinkan untuk bisa membuka videonya untuk ikhwan dipersilahkan, namun untuk akhwat dipersilahkan untuk ditutup, dan mohon dalam kegiatan ini, dalam pelaksanaannya untuk mute audionya agar dalam proses penyampaian materi Ustadz tidak ada kendala. Berkaitan dengan hal itu, mari kita buka terlebih dahulu majlis ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an, Ustadz Yazin, insya Allah beliau adalah pakar di bidangnya. Maka dalam hal ini, terkait dengan bagaimana mengatasi stres dengan Al-Quran, ketika kita banyak membaca tentang Al-Quran itu sendiri, Ibnu Qayyim dalam kitabnya menjelaskan Al-Quran adalah penyembuh dan yang sempurna dari seluruh penyakit, baik hati ataupun jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Ya, tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat. Tadi dalam mukadimah saya sampaikan dalam surah
Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Insyaallah jemaah sekalian, di kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama mengkaji bagaimana Al-Qur'an itu menjadi obat bagi kita mengatasi stres. Dengan Al-Qur'an itu tentunya apalagi dalam kondisi saat ini di mana pandemi belum selesai, kadang orang ketika menghadapi hal sesuatu yang tidak sesuai realitanya, maka akan menimbulkan yang namanya stres ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Ustaz Yazin telah bersama kita. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Yazin. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana? Sehat Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum dan semua peserta, semua jamaah yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah Ustaz, antum senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap pekan antum akan terus memberikan manfaat ilmunya kepada kami. Tentunya di kesempatan yang baik ini akan membahas lebih jelas terkait dengan bagaimana mengatasi stres dengan Al-Qur'an. Insyaallah agar mengefektifkan waktu, nanti kita juga ada sesi diskusi terkait dengan materi ini. Insyaallah mari kita sama-sama dengarkan, simak agar apa yang disampaikan oleh Ustadz nantinya kita akan dapat memahaminya. Dan insya Allah sekali lagi dengan kita senantiasa Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pijakan dalam kehidupan ini, kita tidak akan yang namanya datang adanya stres. Itu ya. Insya Allah Ustadz langsung saja kepada pemaparan materi, kami persilahkan. Barakallahu fiik Ustaz Zindan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang mubarak ini. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah selesai tafsir juz 30 dan alhamdulillah kita mengaji semua ayat-ayat dan isinya dan maksud Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Hari ini kita akan memilih beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'an, bisa jadi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat manfaatnya yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan kehidupan kita mungkin yang terkait dengan ibadah, yang terkait dengan hubungan sesama manusia, yang terkait dengan muamalah, yang terkait dengan kedekatan kita sesama Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan kerja, kantor, keluarga. Insyaallah kita akan usaha untuk membahas itu semua. Kita akan membahas semua ayat-ayat yang terkait dengan kehidupan kita yang ada di dalam. Jazakumullah khair atas kehadiran hari ini. Hari ini insya Allah kita bersama-sama akan mengkaji dan mempelajari suatu kondisi yang setiap orang di antara kita pernah mengalaminya, termasuk saya sendiri. Kita hari ini akan berbicara tentang jiwa manusia, cara pikiran seseorang, cara dia mengangkapi semua masalah-masalah dan kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin sebelum kita mulai, izinkan mungkin saya satu menit untuk tutup pintu karena di dalam masjid ini kebetulan ada tawassul. Sambil menunggu nanti bisa dipersilahkan untuk partisipan sekalian untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi hari ini insya Allah, karena sangat banyak irisan dengan kondisi sekarang ya, jika kita tidak ya alhamdulillah langsung saja. Insyaallah. Jazakumullah khair. Mohon maaf ini saya hari ini mengisi dari Masjid Raya Bandung
karena kebetulan hari ini ada jadwal untuk menjadi imam di Masjid Raya Bandung. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita berbicara tentang kondisi jiwa kita, saat kita berbicara tentang kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan kita, cara pikiran kita, cara kita mengangkapi semua masalah-masalah dan tantangan yang selalu berjalan di dalam kehidupan kita. Perlu kita tahu sebelum kita berbicara tentang stres, sebelum kita berbicara tentang ketenangan, tentang Al-Quran, perlu kita tahu setiap orang di antara kita pasti ada tantangan. Dunia ini bukan kehidupan yang mudah. Pasti penuh dengan kesulitan, kesusahan, tantangan, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu setiap orang di antara kita, karyawan yang paling kecil sampai presiden, orang yang bekerja maupun orang yang tidak bekerja, yang nikah maupun yang tidak nikah, pasti akan mengalami hal yang sama. Bedaan antara manusia dan manusia yang lain, siapa yang terlihat ceria, siapa yang terlihat bahagia, siapa yang terlihat senang, ini tergantung cara kita mengangkapi masalah itu. Setiap orang punya masalah yang sama. Setiap orang. Tetapi bedaan di antara manusia, bagaimana ini akan mencari solusi, bagaimana ini akan mengangkapi masalah ini, bagaimana pula pikirannya saat dia menghadapi masalah ini. Saat kita berbicara tentang judul hari ini, yaitu stres. Stres itu artinya apa? Stres itu bisa jadi gangguan pikiran. Bisa jadi juga gangguan psikologi yang terjadi untuk setiap orang di antara kita. Apabila ada satu kejadian, satu peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Entah itu saat kita tantangan atau saat kita gagal. Kita gagal atau kita lagi berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, ternyata situasi tidak sesuai dengan pikiran kita. Muncul stres. Nah, setelah itu saat muncul stres, yang memunculkan, yang menjadikan stres ini berdampak negatif di dalam tubuh kita adalah beberapa zat kimia yang diproduksi di dalam tubuh kita. Siapa yang memproduksi zat kimia itu? Pikiran kita sendiri. Cara kita mengangkapi masalah itu. Kalau kita menganggapnya secara negatif, maka ada beberapa hormon dan enzim dan bahkan neurotransmitter yang akan diproduksi di dalam tubuh kita, khususnya di tempat yang namanya hypothalamus. Mungkin orang yang belajar kedokteran atau anatomi tahu apa itu hypothalamus. Akan diproduksi beberapa bahan kimia, di antaranya norepinefrin, di antaranya katekolamins, walaupun katekolamins itu termasuk norepinefrin ini termasuk katekolamins. Asetilkolin, ada juga bisa jadi dopamin, bisa jadi oksitosin. Itu semua ini akan diproduksi sesuai dengan pikiran kita, bagaimana kita mengangkapi masalah itu. Nah, kalau kita misalnya, kalau ada masalah datang kepada kita, kita anggap remeh aja. Anggap remeh, tidak ada masalah. Berarti zat-zat kimia itu tidak akan diproduksi di dalam tubuh kita. Tidak ada dampak setelahnya. Tidak ada dampak. Apa yang membuat kita menganggap masalah itu remeh atau tidak memikirkannya atau tidak menjadikan kita stres, itu yang kita akan bahas hari ini. Nah, ini yang pertama, anggap remeh masalah itu. Sehingga semua zat-zat kimia itu tidak diproduksi di dalam tubuh kita, tidak jadi stres. Walaupun ini terjadi masalah, menurut kita ini masalah, tapi enggak ada masalah. Ya, nah, zat kimia itu tidak jadi diproduksi di dalam tubuh kita. Yang tadi dijelaskan, norepinefrin, asetilkolin, dopamin. Nah, ada seorang lain, ada masalah yang sangat kecil. Misal, diomongin orang. Sangat kecil ini, diomongin. Nah, dianggapnya masalah sangat besar. Sangat besar. Padahal orang itu orang lemah. Tidak akan bisa berisiko bagi diri kita sendiri. Tidak akan bisa bisa merusak diri kita sendiri atau menjahati diri kita sendiri. Hanya sebagai omongan aja. Nah, tapi kita menganggapnya berlebihan, maka zat kimia itu mulai
diproduksi atau bisa dihalangi, tidak diproduksi lagi. Itu yang akan bikin gangguan kimia yang ada di dalam otak kita. Sebenarnya dalam kondisi biasa ada banyak zat kimia yang diproduksi di dalam tubuh kita, tetapi secara seimbang. Asetilkolin ini sangat seimbang dengan dopamin, sangat seimbang dengan serotonin, sangat seimbang dengan katekolamins. Ada seimbang yang namanya homeostasis di dalam tubuh itu. Kalau keseimbangan itu rusak, salah satu zat kimia diproduksi berlebihan atau mungkin tidak jadi diproduksi. Nah, itu yang memunculkan beberapa penyakit jiwa, termasuk depresi, stres, halusinasi, euforia. Itu semuanya akan diproduksi gara-gara gangguan zat-zat kimia yang diproduksi di dalam tubuh kita. Atau bisa jadi kita berkata kelistrikan otak, kelistrikan tubuh. Itu kelistrikan muncul dari zat-zat kimia yang namanya neurotransmitter, yang namanya katekolamins, yang namanya serotonin. Ini semuanya termasuk kelistrikan yang akan mempengaruhi kelistrikan tubuh kita. Karena listrik tubuh kita itu akan pindah satu sinyal dari satu sel ke sel yang lain melalui zat kimia yang akan diproduksi di dalam tubuh kita. Jadi pikiran kita, perasaan kita, itu hanya zat kimia yang diproduksi di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kami sebagai mungkin ahli dalam bidang farmakologi, dalam bidang farmasi, dalam bidang kedokteran, kita akan memperhatikan itu supaya kita menciptakan obat, membuat obat yang akan mendukung produksinya salah satu zat kimia yang tidak jadi diproduksi saat stres atau saat depresi. Nah, atau mengurangi zat kimia yang diproduksi saat stres. Nah, itu rencana kita mengobatinya. Tetapi hari ini kita tidak akan mengobatinya dengan obat kimia. Kita akan mengobatinya dengan obat ruhi yang alami, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak harus mengeluarkan banyak duit, uang untuk mengobatinya. Insya Allah, setiap orang di antara kita yang hadir hari ini bisa mengobatinya sendiri. Tidak usah mencari seorang ustadz, tidak usah mencari seorang dokter dalam bidang ini ya. Tidak usah mencari seorang farmasist, tidak usah mencari seorang ahli dalam bidang ini. Insya Allah, setiap orang di antara kita bisa melakukan obat ini, bisa mengobati dan melakukan terapi untuk dirinya sendiri. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sepakat kondisi psikis kita, psikologi kita ini terkait dengan cara pikiran kita, cara kita menganggap masalah itu yang akan menghasilkan zat kimia produksi di dalam tubuh kita. Itu saat ada tantangan, saat ada masalah, saat ada kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misal kita mahasiswa, ternyata kita saat tantangan kita melihat, mempelajari mata kuliah ini lebih susah daripada apa yang saya harapkan, daripada apa yang saya ekspektasi. Nah, ini saat tantangan kan? Nah, saat ujian ini lebih susah daripada apa yang saya pikirkan. Saat kita mencari jodoh ini sangat susah. Saat mencari jodoh, sudah alhamdulillah dapat jodohnya, tapi tidak jadi-jadi. Ta'arufnya selalu gagal. Nah, ini semuanya saat ada masalah, saat ada tantangan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi sudah nikah, berpisah. Atau bisa jadi sudah kerja, diusir, atau mungkin di PHK. Atau sudah ada penghasilan setiap bulan dari pedagangnya, dari usahanya, tiba-tiba karena COVID, dampak apapun, tidak jadi ada penghasilan. Nah, tidak sesuai dengan harapan kita. Muncul beberapa pikiran-pikiran yang negatif yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang stres. Nah, bagaimana kita mengatasi stres itu? Bagaimana? Ini menurut ilmu kedokteran dan juga bukan ilmu kedokteran, ilmu psikologi ya. Yang pertama, kita cerita ke banyak orang.
Ini sebelum kita masuk materi kita ya hadirin ya. Cerita ke banyak orang, khususnya ke orang yang ahlinya. Kalau bukan ke orang yang ahli psikologi atau psikiatri ya, kita curhat ke teman yang kita cintai. Teman, ke orang yang kita cintai. Curhat aja, keluar. Walaupun masalah belum selesai. Kita merasa setelah itu lega. Wah, mulai itu lagi nih. Padahal masih ada masalah. Nah, kita cerita. Entah itu cerita ke istri kita, tapi cerita dengan jujur segala hal yang ada di dalam masalah itu. Yang negatif bagi kita, yang negatif di diri kita, dan mengakui semua masalah-masalah yang kita lakukan, itu curhat. Curhat ke istri, curhat ke guru, curhat ke ustadz yang kita cintai, curhat ke orang tua, curhat ke kawan, sahabat, curhat. Segala hal. Tetapi saat kita curhat, sampaikan segala-galanya. Segalanya. Yang negatif tentang kita maupun yang positif. Setelah itu, selain itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat kita yang akan membuat stres itu hilang dari kehidupan kita juga, beraktivitas. Kita berusaha untuk beraktivitas. Nah, saya berbicara itu, beraktivitas apapun. Ini secara umum saat kita menyibukkan diri. Setelah itu, atau mungkin yang namanya berolahraga. Yang penting darah itu, sirkulasi darah itu tetap berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena zat kimia yang akan diproduksi di dalam tubuh kita akan mengganggu sirkulasi darah kita. Sehingga sirkulasi darah kita tidak akan lancar lagi. Jadi, kalau tidak lancar lagi, apa yang akan terjadi? Akan terjadi gangguan dalam oksigen tidak akan sampai ke sel-sel kita. Sehingga kita tidak akan berpikir dengan lancar. Sel-sel kita juga di dalam tubuh kita tidak bekerja dengan lancar. Entah itu tekanan darah akan tinggi atau semakin rendah. Itu gara-gara zat kimia yang akan diproduksi di dalam tubuh kita. Nah, buktinya apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saat seorang takut, coba apa yang akan terjadi? Getar badan. Kan? Ini takut di dalam pikiran. Kenapa kita getar badan? Ini hanya dalam pikiran. Kenapa itu semuanya pikiran saya diterjemahkan oleh tubuh menjadi getaran? Nah, karena zat kimia yang diproduksi di dalam tubuh kita yang menjadi neurotransmitter yang memindahkan sinyal-sinyal pikiran kita sampai anggota badan. Sehingga anggota badan itu akan bergetar. Nah, atau mungkin detak jantung. Tuk, 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 tuk. Kenapa itu? Karena norepinefrin yang diproduksi di dalam tubuh kita, di dalam otak kita dari hipotalamus. Gara-gara pikiran kita mengangkapi masalah secara berlebihan, detak jantung jadi tuk, 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 tuk. Bahkan perasaan di dalam jantung jadi tidak enak. Entah itu sakit, atau ada perasaan yang aneh di dalam jantung. Kenapa? Norepinefrin, katekolamins yang diproduksi di dalam tubuh kita karena kita mengangkapi masalah secara berlebihan. Nah, belum lagi yang lain. Kalau mungkin ada masalah yang lain yang membuat kita kecewa, ada beberapa mungkin serotonin, ada yang akan diproduksi atau dihalangi di dalam tubuh kita, sehingga akan memunculkan juga masalah-masalah yang lain. Sehingga pembuluh darah kita akan semakin diluted, akan semakin lebar. Sehingga tekanan darah itu akan rendah, menjadikan sistem kekebalan kita turun, mudah kita sakit, mudah kita terinfeksi dengan virus, entah itu COVID atau influenza atau penyakit-penyakit yang lain. Atau bisa jadi karena mungkin karena masalah itu menjadikan detak jantung kita itu selalu meningkat karena ada bahan kimia yang diproduksi selalu. Kita menganggap masalah itu masalah yang besar setiap hari, memikirkannya setiap hari, melihatnya setiap hari. Sehingga akan menjadi masalah yang kronis. Kalau sudah menjadi masalah yang kronis, muncul penyakit yang kronis. Seperti tekanan darah yang tinggi, seperti stroke, seperti diabetes, seperti sistem kekebalan yang turun. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Perhatikan ini dengan baik. Kita bisa menurunkan, ini menurut ilmu ya, menurut ilmu secara umum sebelum kita masuk di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan cara kita mengobatinya menurut agama Islam.
Kita bisa saat ada beberapa zat kimia yang diproduksi di dalam tubuh kita, diproduksi secara berlebihan atau tidak jadi diproduksi. Kita mencari kita memikirkan ada kekurangan di dalam otak kita, dalam pikiran kita. Kita bisa memenuhi dan memuaskan kekurangan itu dengan apapun yang ada di tangan kita, terutama makanan. Memasuki makanan apapun. Jadi makan banyak, kenapa? Merasa haus, merasa lapar, merasa ada kekurangan di dalam tubuhnya, walaupun sudah makan banyak, tapi tetap makan supaya memenuhi kekurangan itu. Atau zat kimia itu bisa diganggu atau bisa dimanipulasi dengan rokok. Jadi banyak orang yang kalau merasa stres itu minum atau mengkonsumsi rokok. Karena itu juga akan mempengaruhi kelistrikan, mempengaruhi juga zat kimia yang ada di dalam tubuh kita. Entah itu baik atau tidak baik, itu secara umum. Banyak orang yang mengobati dirinya sendiri dengan hal itu. Banyak makanan, curhat, dan juga rokok, dan juga menggerak diri supaya sirkulasi darah itu jadi lebih lancar. Itu secara umum. Ayo kita mengobatinya secara agama atau secara Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah itu akan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah, wasta'inu bis-sabri was-salah, Inna Allah ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apabila kita merasa susah, apabila kita merasa sempit, apabila kita merasa kecewa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ista'inu, minta pertolongan. Carilah pertolongan dengan apa? Melakukan salat. Melakukan salat. Salat 5 waktu dilakukan tepat waktu. Di atas itu kita melakukan salat nafilah, salat qabliyah, ba'diyah. Setelah salat isya kita melakukan salat qiyamul lail sampai salat subuh waktunya. Sebelum salat subuh kita bangun untuk melakukan salat witir dan salat tahajud. Banyak salat. Pagi hari kita melakukan salat isyraq, salat duha, salat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita salat, itu berarti kita mengikatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menguatkan silaturrahim kita sesama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan ibadah itu, kita merasa tenang. Kenapa? Merasa kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jadi kalau memperbanyak sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa dicintai. Kalau kita merasa dicintai oleh Bapak Wali Kota, kita merasa tenang. Kenapa? Dia punya kekuasaan. Kalau kita merasa dicintai oleh Bapak Gubernur, oleh Bapak TNI, oleh Bapak Presiden, kita merasa tenang. Kenapa? Punya kekuasaan, bisa melindungi kita. Begitu antum hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Antum melakukan salat yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara manusia yang bisa merusak kita? Siapa di antara manusia yang bisa mengganggu kita? Tidak ada. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita cemaskan? Selama Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Jadi kalau kita memperbanyak salat, itu berarti meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang urus. Allah yang akan urus insyaAllah. Ini salat. Setelah itu apa? Setelah itu adalah doa. Doa hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang disampaikan, di antara obat terbaik untuk stres dan semua gangguan psikis kita adalah curhat. Curhat kepada orang yang ahli, kepada kawan, kepada orang yang kita cintai. Baru tadi kita melakukan salat, kita merasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita merasa dicintai oleh seseorang, oleh manusia, kita minta apapun, selama dia mampu, dia akan berikan. Kan? Coba kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru saya melakukan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saya salat sampai bengkak, sampai begal kaki saya, sampai saya berdiri lama, sampai saya membacakan beberapa halaman di dalam satu rakaat, sampai saya meninggalkan tempat tidur saya melakukan salat. Sekarang waktunya untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya meminta pertolongan, curhat kepada Allah. Ya Allah, tadi pagi terjadi begini. Saya terzalimi ya Allah. Saya terzalimi. Sedang Engkau melihat. Ya Allah, saya selama ini banyak beribadah. Tetapi ada orang yang berani untuk menzalimi saya. Ada orang yang berani untuk menyakiti perasaan saya. Ada kejadian-kejadian yang sangat susah yang terjadi untuk diri saya sendiri. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan aku di dalam dunia ini. Engkau yang urus semua kehidupan saya. Ketika saya tidak memilih untuk menjadi makhluk, ketika saya tidak pernah memilih untuk menjadi manusia. Saya tidak pernah memilih orang tua saya. Saya tidak pernah memilih untuk dilahirkan di waktu tertentu, mati di waktu tertentu. Yang memilih ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah yang mengatur segala-galanya. Ya Allah, aturkan segala-galanya, mudahkan segala-galanya. Saat kita curhat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan urus segala-galanya. Yang penting kita curhat segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya pernah disakiti. Iya, saya sakit. Saya sakit hati. Ya Allah, saya sakit hati bisa jadi karena saya menganggap masalah itu berlebihan. Bisa jadi juga karena saya salah. Bisa jadi karena saya suudzon. Bisa jadi saya begini. Saya curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu berdoa, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini dalam agama Islam termasuk ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di salat setiap orang di antara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan salat. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita, hai manusia, saya tahu di dalam dunia ini Allah menciptakan kalian dalam keadaan susah. Banyak masalah. Tetapi itu sudah ada obatnya kalau kalian mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang paling pertama adalah salat. Allah menciptakan stres. Allah menciptakan tantangan. Allah menciptakan kesusahan. Tetapi Allah juga menciptakan obatnya bagi setiap orang di antara kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, apabila ada seseorang rumahnya di pinggir sungai yang sangat jernih. Maka saking jernih sungai itu, orang ini yang di pinggir sungai memandikan dirinya, mandi setiap hari 5 kali. Ayabqa min daranihi syai'. Apakah akan tersisa sedikit kotoran, sedikit sesuatu yang menempel pada tubuhnya? Tidak. Kenapa? Ini mandi dirinya setiap hari. Setiap hari, bahkan bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ini akan mensucikan diri kita, lahir batin kita dari segala dosa, dari segala stres, dari segala depresi. Setiap kali kita melakukannya dengan baik. Apabila kita melakukannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salat ini sebagai tiang agama kita. Tiang agama. Tiang agama berarti tiang kehidupan kita. Kalau tidak ada salat, tidak jadi kita hidup. Hidup kita tidak ada rasanya, tidak ada nilainya. Penuh dengan stres, penuh dengan depresi, penuh dengan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekecewaan. Kenapa? Tidak ada dukungan. Tidak ada dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melakukan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih,
Barang siapa yang salatnya berantakan, salatnya tidak sempurna, maka hari kiamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau salatnya nggak benar, ibadah yang lain semuanya nggak benar, tidak benar. Kalau salatnya rusak, maka ibadah yang lain itu semuanya rusak. Kalau salatnya tidak sempurna, maka ibadah yang lain itu semuanya sempurna. Hancur segala-galanya. Kenapa? Ini tiang yang paling utama dalam agama kita, dalam kehidupan kita. Tidak melakukan salat, maka wajar kehidupan kita itu sengsara, kehidupan itu cemas, kehidupan itu susah hati dan stres. Maka ista'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa, minta doa. Doa ini termasuk ibadah yang paling utama, di antara yang paling utama dalam agama. Bahkan salat itu dalam bahasa Inggris pray. Doa pun pray. Prayer kan? Itu prayer, pray. I will pray for you. Saya akan doa buat kamu. Atau mungkin doa istighatsah namanya supplication. I will supplicate for you kan. Doa itu termasuk doa. Para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyertai Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala masalah hidupnya. Curhat kepada Allah, ya Allah saya punya masalah ini, ikut serta ya Allah. Ya Allah saya punya masalah ini, saya serahkan kepadamu ya Allah. Sebagaimana saya serahkan segala kehidupan saya diciptakan kali pertama, nanti saya mati, saya sakit, saya sehat, karenamu ya Allah. Maka ya Allah urus kehidupan saya. Ya Allah berikanlah kepada saya solusi dari masalah-masalah ini. Doa itu bukan hanya dalam masalah hidup, tapi ikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita. Walaupun kejadian yang sangat remeh menurut kita. Bahkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya jangankan atas masalah, tetapi ya Allah saya ini OTW ke rumah. Maka ya Allah, jadikanlah istri saya masak masakan yang enak. Doa dalam hal yang sangat remeh. Nah, ya Allah, ini saya menyimpan sepatu saya saat saya masuk masjid. Ya Allah jagain. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ini saya mau berangkat ke pasar. Ya Allah, lindungilah saya. Ya Allah, ini saya mau isi bensin. Ya Allah, berikanlah kepada saya pertolongan. Berikanlah kepada saya taufik. Ya Allah, ini saya ingin salat. Ya Allah, berikanlah kepada saya taufik supaya saya bisa ikhlas, supaya saya bisa khusyuk, supaya saya bisa tadabbur. Luar biasa. Doa dalam segala urusan hidup kita. Walaupun doa kita tidak terjawab, yang penting kita sudah dapat pahala ibadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sendiri saat saya berdoa kepada Allah atas apapun saya doakan, itu termasuk juga pahala. Walaupun tidak terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti saya sudah dapat pahalanya. Di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berdoa, dia berkata, Inni la ad'u Allah fi kulli umuri. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan hidup saya. Nah, bahkan saya berdoa, ya Allah, berikanlah peringatan bagi istri saya supaya menambah garam di atas makanan. Dalam hal yang sangat remeh ya menurut kita, tapi kita ikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan hidup kita. Dalam urusan yang remeh maupun urusan yang besar, kita ikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ikut serta pasti Allah ikut serta. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah melakukan ibadah ya Allah. Sekarang waktu minta pertolongan, nasta'in. Ibadah beres. Setelah itu pertolongan semuanya akan mengalir kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, mengalir deras dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta dari seseorang yang sederhana, kalau saya minta dari Ustaz Inden, saya lagi lapar. Tolong kasih saya bantuan. Ustaz Inden, karena Ustaz Inden orangnya miskin, fakir, tidak punya banyak, tidak orang kaya, bukan orang kaya. Ya, misal ya, Ustaz Inden ya. Nah, beliau akan kasih saya 10.000 paling, 5.000. Silahkan beli nasi. Silahkan beli beras, gitu kan, sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau saya minta dari Bapak Presiden, Pak Presiden,
Saya lapar, kasih berapa? 5 juta, 10 juta, 100 juta, kan? Nah, kalau beliau sudah mencintai saya, begitu apalagi kalau kita minta dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua manusia-manusia yang mulia, pasti bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan mengalir deras kepada kita asal kita selalu mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan hidup kita. Doa sebelumnya salat, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ikhlas ini di antara kunci yang mengobati kita dari segala penyakit stres. Ikhlas. Apa artinya ikhlas? Apa artinya ikhlas? Meluruskan niat dalam segala sikap, ibadah, aktivitas, semuanya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi melakukan salat subuh semata-mata, misalnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengisi kajian ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau kajian ini tidak dihadiri oleh jamaah, hanya yang hadir hanya Ustaz Inden, Ammi Khalid, Ammi Hussein, selain itu tidak ada jamaah. Nah, orang yang biasa akan melihat, ini kecewa. Saya sudah capek mempersiapkan materi, capek bikin poster, panitia juga bikin programnya, capek mengumpulkan jamaah, mengiklankannya. Yang hadir hanya 3. Kecewa. Kalau kita ikhlas meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kecewa. Walaupun tidak ada satupun yang hadir di dalam kajian ini. Walaupun, kenapa? Karena saya sudah ikhlas saat saya mempersiapkan, saya sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah, dapat pahalanya. Sudah terjamin pahalanya. Walaupun tidak jadi ceramahnya. Sudah saya ikhtiar menghubungi ustadz, menghubungi panitia, ada pahalanya. Walaupun tidak jadi ada kajian. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mencari jodoh, kita saat kita mencari, saat belum dapat ya, mencari jodoh. Saat kita mencari semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama kita. Walaupun tidak dapat jodoh, walaupun tidak bisa ta'aruf, walaupun ta'arufnya gagal berkali-kali, yang penting kita sudah melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi nikah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena saya sudah melakukan ikhtiar itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, belum dapat hasilnya, tidak apa-apa. Justru saya menikmati saat saya memperjuangkannya, saat saya mempersiapkan untuk itu. Kenapa? Karena saya sudah dapat pahalanya. Saya sudah dapat apa yang saya inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjamin. Terjamin pasti selama kita ikhlas meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pahalanya. Ikhlas, itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan sahabat. Bahkan kebiasaan sahabat, mereka mau berjalan ke pasar. Jalan ke pasar untuk mencari makanan atau membeli apapun, belanja. Saat dia dalam perjalanan, sebelum dia keluar dari rumahnya, dia dulu berhenti sejenak. Meluruskan niat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru keluar. Walaupun tidak jadi belanja, nggak apa-apa. Saya sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dihalangi perjalanannya, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah niat. Dan setiap orang diberi pahala, diberi balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan amalnya, tetapi sesuai dengan niatnya, sesuai dengan ikhlasnya. Luar biasa. Jadi misalnya ini, misal buat mahasiswa, buat adik-adik mahasiswa. Nah, saya sudah ini belajar keras, ini mengerjakan semua tugas, akhirnya dapat nilai yang tidak memuaskan. Nggak apa-apa. Nilai itu hanya kadar dunia aja. Yang penting kita sudah melakukan tugas, ikhtiar melakukan tugas, ikhtiar untuk membacakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita membacakan satu huruf, setiap kali kita melakukan satu tugas, ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hasilnya tidak memuaskan harapan kita, ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan bagi orang, memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan
bantuan, dukungan kepada seseorang, tetapi sikap orang itu mengecewakan kita, balas dengan buruk. Kita malah stres. Tidak usah stres. Saat kita memberikan infak, saat kita memberikan bantuan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat balasan dari orang ini atau tidak dapat, itu urusan dia. Yang penting urusan kita sesama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita melakukan kebaikan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami memberikan makanan, bantuan, sedekah, infak, dukungan, beasiswa buat orang ini bukan untuk dapat terima kasih atau balasan. Hanya kita meminta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Dari manusia kalau datang balasan, alhamdulillah. Tidak dapat balasan, nggak apa-apa. Nggak ada bedaan, kan? Jadi saat kita ikhlas dalam segala urusan hidup kita, tindakan kita, aktivitas kita, kita meluruskan niat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur untuk menguatkan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sehat, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menasihati semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Yang penting kita sudah, harapan yang paling utama adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan yang paling utama adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah meluruskan niat, terjamin pahala kita sudah diberikan kepada kita. Ridha Allah sudah diberikan kepada kita. Apa yang mengecewakan kita? Selama kita ikhlas dan meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang akan menghilangkan stres kita selain salat, doa, ikhlas adalah zikir. Zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan merasa tenang. Hati akan merasa tenang. Zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Selalu mengucapkan nama Allah, alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih Tuhan. Selalu menyebutkan nama Allah. Zikir yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membacakan ayat Al-Quran, membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zikir terbaik saat kita berkendara, saat kita membaca, saat kita nyetir, saat kita lagi jalan ke masjid, pulang ke rumah, lagi ke pasar, sambil kita membacakan zikir. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira bagi setiap manusia pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada jaminan dari Rasulullah akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya hanya satu. Apa? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Selalu kalau lidah kita sudah terbiasa, sudah basah, selalu basah. Basah apa? Basah membacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Basah. Apa artinya basah? Kalau misal kalau di atas tangan kita kita ada air. Airnya kalau ini dibiarkan tidak nambah air lagi, apa? Kering kan? Kering. Kan? Begitu juga. Saat kita berbicara pasti akan basah. Pasti akan basah dengan zikir gitu.
karena selalu akan diperhatikan. Begitu juga, mau berhenti zikir, sudah terbiasa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap menit sudah membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya zikir? Selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala selalu, kita ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak jadi kita melakukan maksiat. Tidak jadi kita melakukan apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tenang diri kita. Tenang, apalagi kita ingat, baru saya tadi melakukan salat saya sudah banyak. Apain saya stres ini? Padahal saya punya Allah. Apain saya kecewa ini? Padahal saya masih punya Allah. Apain saya merasa miskin? Padahal saya punya Allah. Apain saya merasa sendirian? Padahal saya punya Allah. Setiap kali kita berzikir, insya Allah itu akan menenangi diri kita sendiri. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang perlu mungkin disampaikan, tapi waktunya sudah ini habis. Tapi terakhir, kita selalu bersyukur apa adanya yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Terserah apa? Terserah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dijadikan sakit, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mau dijadikan sehat, enggak apa-apa. Mau dijadikan miskin, enggak apa-apa. Mau dijadikan kaya, enggak apa-apa. Mau dijadikan ada kekurangan, celaka, enggak apa-apa. Yang penting Allah ridha sama saya. Yang penting Allah ridha. Syukur apa adanya. Apalagi kita sudah diberikan badan yang sehat, mata yang sehat, pendengaran yang sehat, bekal makanan untuk sehari-hari. Apa yang kita kecewakan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lihatlah orang yang di bawah kita. Kalau kita punya rumah, masih ada banyak orang di luar sana tidak punya rumah. Setiap hari saya datang ke Masjid Raya Bandung, ingin menjadi imam di sana. Kadang-kadang saya tergetar kulit saya dan hati saya. Bahkan kadang-kadang saya merasa sangat sedih melihat orang yang tidur di jalan. Ditanya, kenapa tidur di jalan? Karena tidak punya rumah. Nah, bekal hidupmu di mana? Tidak punya bekal hidup. Kalau ada seseorang kasih saya makanan, alhamdulillah. Tidak kasih, saya lapar sampai maghrib. Luar biasa. Banyak orang seperti itu. Kalau kita alhamdulillah masih meminum minuman yang jernih, yang bersih. Banyak orang yang tidak bisa. Banyak orang yang tidak bisa. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur apa adanya, apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Ridha, orang yang ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk di derajat yang paling tinggi. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu diberi derajat ridha karena mereka sudah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa puas dengan apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun menurut kita ada kekurangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi, yang pertama salat, yang kedua doa, yang ketiga zikir, yang keempat ikhlas, yang kelima ridha dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau waktunya sudah melampaui batas yang diberikan dari panitia kepada saya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, poin-poin yang sudah disampaikan sungguh sangat jelas, rinci apa yang sudah disampaikan terkait bagaimana kita menyikapi terkait dengan stres yang dialami oleh manusia. Tadi poin terpenting di awal mukadimah Ustaz menyampaikan bagaimana kita menyikapi dan tergantung solusinya gitu ya terhadap setiap permasalahan. Masalah itu bisa jadi besar tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. Termasuk tadi beberapa hal, trik dan tipsnya terkait yang secara umum ya kita boleh curhat kepada orang lain atau ke teman yang bisa jadi kita percayai gitu ya untuk bisa menjaga daripada rahasia yang kita sampaikan. Termasuk tadi diantaranya beraktivitas, jadi kita harus gerak ya, harokah kita bergerak gitu ya, jangan diam gitu ya. Termasuk tadi di
kondisikan dengan berbagai aktivitas lain, termasuk mungkin makan dan minum dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa kajian ini tadi terkait dengan secara hitungan dari Al-Quran dan hadisnya tadi Ustaz sudah menyampaikan di poin-poin terakhir. Di kesempatan ini Masya Allah luar biasa, partisipan sudah cukup banyak, Alhamdulillah, dan pertanyaan juga yang masuk via Japri ataupun DM langsung ada dan ada yang secara langsung. Insya Allah mungkin minta waktunya Ustadz ditambahkan karena ada beberapa pertanyaan yang harapannya mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan dari jawaban Ustadz, dalam artian misalnya memberikan solusi gitu ya dari apa yang akan jamaah sekalian tanyakan. Ada pertanyaan pertama yang masuk pada saya terkait dengan Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ini mungkin sebenarnya sudah terjawab dengan poin-poin yang Ustadz jawab. Ustadz izin bertanya bagaimana cara Rasul menghadapi stres atau masalah kehidupan agar bisa kita jadikan sebagai tauladan. Mungkin yang jadi pertanyaan muncul bagi saya pribadi, apakah Rasulullah pernah stres dalam artian pernah galau gitu ya kalau bahasa sekarang gitu ya. Itu karena kalau jawaban yang tadi tentunya dengan sholat, dengan doa, dengan ikhlas, dengan ridho atau dengan bersyukur itu menjadi bagian yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan sendiri, apakah mungkin tadi bagaimana Rasulullah menghadapi stres kalau pernah menghadapi stres ataupun pernahkah Rasulullah mendapatkan kondisi yang seperti itu? Seperti apa, Ustaz? Nah, ya sebenarnya ini pertanyaannya apa ya? Bukan lucu tapi funny ya. Dan juga sangat penting ya. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu stres atau tidak? Pertanyaannya bukan stres ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak kesusahan. Tetapi tidak sampai ke tingkat stres. Kenapa? Karena ada obat-obatnya. Di atas apa yang tadi disampaikan, mungkin buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari merasa capek pikiran, apalagi memikirkan umat. Banyak negara-negara di bawah kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat-sahabat, banyak yang masuk Islam, dakwah, ghazwat, perang, itu banyak pikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hanya sebagai tantangan, hanya sebagai kesusahan, sebagai kesulitan hidup yang setiap orang di antara kita pasti akan mengalaminya. Setiap kali ada kesusahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil, Ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Hai Bilal, kita ingin istirahat. Istirahat dengan apa? Salat. Yuk kita salat. Salat bareng. Nah, itu akan menghilangkan rasa-rasa yang susah hati. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari zikir. Setiap hari zikir. Di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara menghadapi kesulitan-kesulitan itu curhat. Rasulullah curhat ke siapa? Curhat ke istri-istrinya. Istrinya, ke Aisyah, ke Khadijah. Bahkan kali pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sesuatu yang menakutkan, kita sudah mempelajarinya yang mengikuti kajian tafsir di surat Al-Alaq. Sesuatu yang menakutkan, melihat malaikat Jibril untuk kali pertama yang memenuhi di antara timur dan barat. Takut. Pergi kemana? Ke Khadijah. Curhat. Sampai tenang. Sampai di dalam hadis ini, hatta sakana anni rawah. Saya curhat. Sampai ketakutan itu hilang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakannya. Curhat. Sampai ketakutan itu hilang. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kehadiran seseorang yang kita cintai di dalam kehidupan kita itu sangat penting. Kalau belum ada sampai sekarang, ada itu. Carikan. Entah itu di istri, di suami, di bapak, orang tua. Kalau tidak ada, teman. Kalau tidak ada, guru. Kalau tidak ada, ustaz. Kalau tidak ada, imam masjid yang terdekat. Kalau tidak ada, carilah. Gak apa-apa. Kalau kita carilah mungkin secara online seseorang yang secara halal yang satu Indonesia. Misalnya laki-laki dengan laki-laki. Bukan laki-laki cari perempuan untuk curhat kepada dia. Bukan. Laki-laki ke laki-laki. Nah, begitu juga perempuan ke perempuan. Karena ini sangat penting hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di atas itu yang akan membuat kita puas, tidak usah kita curhat kepada manusia,
saat kita syurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ikatan kita sesama Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat, menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menumbuhkan cinta Allah kepada kita. Ini penting ya. Cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Cinta Allah kepada kita melalui banyak ibadah. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui banyak pengorbanan. Kita mengkorbankan apapun supaya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah itu juga akan melahirkan banyak cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saat kita syurhat, kita benar-benar yakin kita syurhat sama seseorang yang kita mencintai dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syurhatkan, insya Allah itu akan mengobati rasa negatif yang ada di dalam jiwa kita, termasuk stres. Jadi itu termasuk zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis istighfar sampai 70 kali, sampai dalam mungkin riwayat yang lain sampai 100 kali. Coba bayangkan, astagfirullah Rabbal baraya. Mau jadikan ini istighfar orang Indonesia boleh, nggak apa-apa. Astaghfirullah minal khataya. Kalau hanya astaghfirullah boleh juga. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim, atau astaghfirullah. Astaghfirullah. Atau dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Ya Allah, saya mohon ampunan. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Ya Allah. Kita istighfar dan banyak zikir. Itulah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu tawakul. Selalu tawakul. Walaupun ada banyak kebahayaan, ada banyak risiko, ada banyak kesulitan. Tawakul, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu tenang meskipun banyak tantangan, banyak kebahayaan terhadap diri beliau sendiri, banyak konspirasi untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memusnahkan agama Islam. Saat itu banyak konspirasi, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalaninya dengan tenang. Masya Allah, barakallah Ustaz. Pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas terkait Rasulullah. Rasulullah tidak pernah stres ya, kita pahami. Namun ketika Allah uji dengan berbagai ujian dalam hidupnya, maka selalu mendekat kepada Allah ya, hitungannya dengan diantara curhat kepada istri-istrinya. Ustaz, banyak sekali pertanyaan, mungkin nanti bisa diramu saja nanti sebagian karena dibatasi dengan waktu. Ada pertanyaan dulu yang mesti saya sampaikan. Ya Syekh, izin bertanya, apakah ada salah satu surat yang dikhususkan untuk menenangkan hati ketika seseorang depresi ya? Ini masih penyakit dari stres, bagian dari stres. Apakah ada ayat tertentu yang mengkhususkan agar kita bisa tenang menghadapi ujian berupa ya ujungnya depresi gitu Ustaz, gitu. Ada nggak ayat Al-Quran yang mengkhususkan? Ada sebenarnya. Ya. Sebenarnya seluruh Al-Quran itu termasuk syifa, obat untuk depresi. Semua Al-Quran dibacakan dari awalnya sampai ujungnya. Tapi ada ayat-ayat tertentu, termasuk Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, sampai akhir surat. Surat Asy-Syarh itu termasuk surat-surat yang dianjurkan untuk dibacakan apabila kita merasa stres. Tapi saat kita membacakannya, kita menghayati maknanya, mentadabburi, mengkhusyui maknanya, dan sambil juga serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang lain, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Dalam ayat yang lain, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Ayat-ayat seperti ini yang terkait dengan stres, yang terkait dengan musibah, yang terkait dengan syarh, yang terkait dengan menenangi jiwa dan dada kita, ini sangat dianjurkan untuk dibacakan kalau ada dalam kondisi ini. Tetapi Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu termasuk syifa, obat, terapi dari segala macam penyakit termasuk stres.
Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik ya. Di antaranya semua Al-Quran itu menjadi sifat dan ada bagian-bagian contoh yang agar kita memberikan lega, lepas, di antaranya membacakan surah Al-Insyirah. Masya Allah, selanjutnya Ustaz masih pertanyaan ini. Bagaimana kita meyakinkan sholat kita itu terbaik ya atau benar? Karena bisa jadi, kalau apalagi kalau kita yang pernah ke Mekah atau Madinah, lihat sholat itu beda-beda gitu ya. Dan itu menjadi satu utama ketika sholat kita baik, maka akan baik amal amal lain kita gitu ya. Bagaimana kita meyakinkan sholat kita itu sudah benar dan baik, Ustaz? Nah, insya Allah gampang. Tinggal kita membandingkannya dengan salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang hadis Sifat, Rasulullah, ya, salat Rasulullah Sallallahu Alaihi ya, Wasallam. Sesederhana itu. Kita ya, membandingkannya dengan salat Rasulullah. Kalau sudah sesuai dengan salat Rasulullah, insya Allah sempurna. Tidak usah banyak pikiran, insya Allah. ya. Insya Allah. Jawabannya sangat singkat tapi padat ya. Dalam artian betul, kita harus mencontoh kama bagaimana Rasulullah sholat gitu ya, insya Allah. Selanjutnya Ustaz, masih ada pertanyaan ya. Syekh izin bertanya, ketika kita tertimpa masalah yang mungkin itu masalahnya bisa dikatakan besar atau melakukan dosa besar, mungkin juga masalah tersebut bisa menjadi aib bagi kita. Apa boleh kita curhat kepada orang lain untuk meminta pendapat atau saran? Jazakallah kasiran atas. Ya, boleh kita curhat ke orang lain. Jadi boleh saja ya hitungannya. Tentunya dilihat siapa dulu orang yang kita ajak curhat ya saja itu mungkin ya. Ya. Selanjutnya Ustaz, apakah ketahanan mental juga ada dipengaruhi oleh gen? Jadi ketahanan mental seorang itu apakah ada pengaruh dari gen keturunannya, orang tuanya? Ya, betul. Ada sebenarnya. Ada dari segi keturunan, ada. Dari segi gen, ada. Tapi itu bisa jadi kognitif. Jadi kita bisa jadi dari keturunan, bisa jadi keturunan, bisa juga dari lingkungan, bisa jadi dari ikhtiar kita untuk memperbaiki pula kehidupan kita dan pula pikiran kita. Nah, jadi itu perlu latihan. Apabila ada masalah-masalah, bagaimana kita menyikapinya. Kita menyikapinya dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari latihan. Kita menyikapinya dengan salat, itu bagian dari latihan. Sampai kita terbiasa. Jadi setelah satu pula hidup kita untuk menangani stres ini dengan baik. Nah, bisa jadi itu ada banyak orang yang dari keturunannya. Mungkin misalnya orang Sunda. Orang Sunda itu orangnya santai gitu, orangnya sabar gitu. Ada sebagian ya, bukan semua ya. Ya, jadi apapun masalahnya santai gitu kan, tetap ceria. Nah, itu bisa jadi karena keturunan, betul. Bisa jadi karena keturunan. Tapi setiap manusia punya kemampuan untuk dapat keahlian atau dapat kemampuan itu. Ya, Masya Allah, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin saya sambungkan dulu dengan tadi yang Ustaz sampaikan. Izin bertanya, kalau berdoa sambil berjalan atau diperketat tadi terkait dengan zikir atau berdoa boleh di mana saja saja ataupun di mana kaitan dengan doa dan zikir. Ya, dimanapun kita bisa berzikir, kecuali di tempat yang najis seperti al-khala, seperti toilet, mohon maaf. Ya. Selain itu, insya Allah dimanapun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jalan, di mobil, di rumah, di masjid, di luar masjid, dimanapun insya Allah bisa. Terakhir, Ustaz, insya Allah mudah-mudahan ini pertanyaan yang insya Allah menjadikan pelajaran buat kita semua juga. Setiap pertanyaan dan jawaban yang Antum sampaikan. Ustaz, kalau sumber stres kita karena punya masalah pada orang, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita hanya berdoa kepada Allah saja agar menolong kita tanpa menyelesaikan dengan orang tersebut? Jadi, ya, ini pertanyaannya, Ustaz. Ketika kita tidak menyampaikan asalnya dengan orang sih saat hitungannya. Nah, kalau ada masalah, kita ikhtiar untuk menyelesaikan. Hadapi orang itu dengan masalah. Kalau kita kabur, lari dari masalah itu akan terus-menerus ada. Hadapi, berani untuk menghadapi masalah itu. Hadapi orangnya, hadapi masalah itu, cari solusi, tapi jangan sampai kita stres.
saat kita mencari ini ya. Kita santai, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ikhtiar. Itu tidak berarti kita tidur serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Kita ikhtiar, sambil kita ikhtiar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini saya ikhtiar, saya melakukan sesuai dengan kemampuan terbatas saya. Ya Allah, urus, ya Allah dukung, ya Allah beri pertolongan gitu. Hadapi masalah itu, jangan kabur dari masalah. Setiap kali kita kabur, itu akan menjadi masalah lebih besar. Sebagaimana orang Inggris berkata, if you can do your assignment today and you postpone it till tomorrow, it's going to be harder. Nah, jadi kalau engkau bisa melakukan tugas dan menyelesaikan masalah hari ini, tetapi untuk engkau menundanya sampai besok akan menjadi masalah lebih besar. Tapi kalau engkau menundanya, if you postpone it till after 1 week, 2 weeks, it's going to be impossible. Akan menjadi mustahil untuk mencari masalahnya kalau kita menunda-nundanya. Nah, jadi kalau kita bisa menyelesaikannya sekarang, selesaikan. Kenapa kita menundanya? Hadapi masalahmu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ini diciptakan di dalam kesusahan, harus berani menghadapi kesusahan kalau berani hidup. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas materinya yang luar biasa hari ini, memberikan penguatan kepada kita semua, terutama dalam menjalani kehidupan hari ini ya, di saat sekarang masih pandemi. Kadang dengan kondisi seperti ini, orang ketika tidak menjalani dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan banyak beribadah kepada Allah, maka timbullah yang namanya stres ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Tadi disampaikan juga setiap obat ruhi yang paling ideal adalah Al-Quran. Setiap orang bisa terapi dengan Al-Quran itu sendiri gitu ya. Maka tadi masalah itu anggap biasa gitu ya, dan tentunya dengan cari jalan solusi yang terbaik. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah jamaah sekalian, partisipan yang saya hormati, kita telah melewati pertanyaan dan materi Ustaz juga sudah sungguh jelas. Tentunya kita akan terus bergabung di setiap pekannya dengan tema-tema yang sungguh luar biasa. Nanti kita kaji, tentunya pada seluruh jamaah dipersilahkan untuk menginformasikan kajian ini kepada siapapun. Ini menjadi jariah bagi kita ketika orang ikut dalam kajian virtual subuh ini, sehingga akan dapat manfaat dan hikmah yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, sehingga beberapa hal yang menjadi kendala ataupun problem ada jalan keluarnya insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa sudah jam 6.36, kita sudah melewati waktu yang sudah ditentukan. Tentunya kami ucapkan jazakumullah katsiran atas partisipasi seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa terhindar dari namanya stres ya Allah alamin. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah dan doa majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf barangkali ada hal yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran katsir, jazakallahu khairan katsira. Ustaz Dan, Ustaz guru kita semua, Ustaz Yazan Al-Hakimi. Waalaikumsalam, barakallahu fikum, amin, jazakumullah khair. Terima kasih atas kehadiran. Amin ya. Insyaallah, amin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, akhi dan ukhti, ibu, bapak yang hadir hari ini. Amin. Saya izin live. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada teman-teman panitia untuk tidak dulu meninggalkan ruang ya. Setelah ini kita akan melakukan evaluasi dan persiapan untuk depan.